Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan edisi Selasa 26 Oktober tahun 2021. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Hingga di hari ini kami boleh berjumpa kembali melalui siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dalam pewartaan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebelum kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami maksud firman Tuhan, tetapi juga kami dapat melakukannya dalam praktek kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Karena itu berfirmanlah, ya Tuhan, kami sungguh telah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, saya akan membacanya menurut Kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 5, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian bagian firman Tuhan. Bagi kita, berbahagia bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam praktek kehidupannya dari hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bertolak dari pembacaan Kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19 ini, maka tema perenungan firman Tuhan di hari ini bagi kita adalah memimpin berdasarkan takut akan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kitab Nehemia ini merupakan kelanjutan dari Kitab Esra dan merupakan akhir sejarah yang terdapat di dalam Kitab Tawarik, Esra dan Nehemia. Nehemia sendiri dikenal sebagai tokoh utama yang memiliki peran penting dalam pembangunan kembali Yerusalem
serta bait Allah setelah pembuangan bangsa Yahudi di Babel. Ia adalah juru minuman Raja Persia, Artasasta, yang bertugas untuk menyediakan anggur dan menyampaikannya kepada raja. Kalau kita baca dalam Nehemia pasal 1 ayat 11b dan pasal 2 ayat 1. Sebagai seorang buangan Yahudi, kedudukan Nehemia cukup tinggi karena ia memiliki akses langsung kepada raja. Namun, Nehemia lebih memilih untuk kembali membangun Yerusalem daripada menikmati kedudukannya yang nyaman di istana raja. Kita bisa baca itu dalam pasal 2 ayat 5. Nehemia pun akhirnya diangkat sebagai bupati di Yehuda selama 12 tahun. Dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal yang membuat kita kagum adalah pernyataan Nabi Nehemia bahwa selama 12 tahun itu Nehemia dan juga saudara-saudaranya tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Kita simak itu di ayat 4. Padahal sebagai bupati, tentunya Nehemia mendapatkan sejumlah fasilitas dan hak-hak istimewa yang memang berhak untuk diterima dan dinikmatinya. Tetapi saudara, Nehemia tidak mau mengambil hak-haknya karena ia melihat kondisi rakyat pada saat pemerintahan bupati sebelumnya. Dalam ayat 15 disebutkan bahwa bupati sebelum Nehemia sangat memberatkan rakyat. Mereka mengambil 40 shikal perak sehari hanya untuk makanan dan minuman bupati. Belum lagi untuk anak buah bupati. Itulah mengapa Nehemia memutuskan untuk meringankan beban rakyat dengan cara tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Nehemia lebih memilih untuk menggunakan haknya tersebut untuk dana pembangunan kembali Yerusalem. Nehemia hanya memilih makanan yang secukupnya, yaitu seekor lembu, 6 ekor kambing dan domba, serta beberapa ekor unggas sehari, serta anggur setiap 10 hari sekali. Sebagaimana kita baca di ayat 18. Apakah itu berlebihan Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Karena Nehemia juga memiliki tanggungan di mejanya minimal sebanyak 150 orang Yahudi dan para penguasa lainnya, yang tentunya harus diberi makan setiap hari. Kita lihat itu di ayat 17. Selain itu, kalau dibandingkan harga seekor lembu dan 6 ekor kambing dan beberapa unggas tersebut tidak akan melebihi harga 40 shikal perak. Bandingkan saja pada zaman bupati sebelumnya, 40 shikal perak sehari hanya untuk makanan dan minuman bupati. Sementara di zaman Nehemia, dengan biaya kurang dari 40 shikal perak, sudah cukup untuk memberi makan lebih dari 150 orang. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Nehemia tidak mau mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Bahkan jika kita baca di keseluruhan kitab ini, Nehemia selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Yang terpenting adalah bagaimana tembok Yerusalem dapat dibangun dengan baik. Nehemia melakukan hal tersebut karena ia adalah seorang yang takut akan Allah. Kita baca di ayat 15 bagian B. Nehemia adalah sosok pemimpin yang saleh dalam pemerintahannya. Ia memiliki sikap yang bijaksana dan memiliki iman yang kokoh. Ia seorang yang jujur, rendah hati, dan tidak serakah, serta dapat mengendalikan keluarga, bahkan anak buahnya. Seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Apa yang menyebabkan sehingga Nehemia begitu berbeda dengan para pemimpin yang lain, Bapak Ibu Saudara? Apakah sebagai orang-orang percaya kita mampu melakukan hal yang sama
seperti yang dilakukan oleh Nehemia di saat kita memiliki suatu jabatan dalam pekerjaan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus terus berproses untuk melakukan segala yang baik dan benar hanya berdasarkan takut akan Allah. Takut akan Allah berarti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah bisa melakukannya berdasarkan perintah dan maksud Allah. Dengan takut akan Allah, kita belajar untuk menghormati kemahakuasaan Allah. Belajar untuk mendengar dan menjawab panggilan Allah dalam hidup kita. Belajar untuk mengenal Allah dan bersaksi akan kebenarannya. Serta belajar untuk bisa saling mengasihi dan menolong sesama kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Memang di zaman sekarang ini banyak sekali orang percaya kehilangan wibawa keteladanannya dan kerelaan hidup untuk berkorban saat sudah menjadi pemimpin. Kali kita memakai standar status sosial untuk tidak saling mengasihi dan menolong sesama. Kita cenderung melihat kehidupan pribadi, keluarga, dan kelompok kita terlebih dulu, baru menolong orang lain yang berada di dalam kesusahan. Tanpa disadari, dengan melakukan hal tersebut, kita sudah menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal Allah. Bahkan kita tidak takut akan Allah. Bagian ini yang sering mengakibatkan sehingga banyak pemimpin yang jatuh dalam berbagai persoalan dan masalah-masalah dalam kehidupannya. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari bagian firman Tuhan di hari ini, kita belajar satu hal penting tentang memimpin berdasarkan takut akan Allah. Kita belajar dari Nehemia yang sungguh memiliki keteladanan dan kerelaan hidup untuk bisa berkorban. Ia tidak hanya memerintahkan orang lain untuk berkorban bagi orang miskin, melainkan ia lebih dahulu menjadikan dirinya sebagai contoh atau teladan. Bahwa menjadi seorang pemimpin tidak boleh merampas apa yang menjadi milik orang lain. Sebaliknya harus memiliki kewibawaan, jujur dan takut akan Tuhan. Pemimpin seperti Nehemia ini sangat langka kita temukan di masa-masa sekarang ini. Kebanyakan pemimpin ketika sudah menjadi atau sudah menjabat sebagai pemimpin justru lupa dengan rakyat yang harusnya dipimpin dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, mari kita belajar sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan orang lain, seperti Nehemia. Apapun tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, besar ataupun kecil tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita untuk memimpin, mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Mari kita lakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita lakukan itu dengan penuh rasa takut akan Allah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semoga teladan Nehemia ini akan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita untuk terus belajar sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan orang lain. Sehingga lewat segala tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di sana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di hari ini. Bagaimana kami belajar dari sikap Nehemia sebagai seorang pemimpin yang takut akan Allah. Setia dan jujur di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin.
bahkan tidak mengambil keuntungan secara pribadi melalui tanggung jawab dan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Tetapi dengan jabatan yang dimilikinya, ia memakai itu untuk membangun kota Yerusalem. Nehemia sungguh dan amat mengutamakan pekerjaan Tuhan ketimbang jabatan yang diberikan kepadanya. Karena itu, melalui jabatan yang diberikan kepadanya, ia mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh suatu contoh dan teladan yang baik bagi kami sebagai seorang pemimpin untuk meneladani sikap ini. Betapa lebih sering kami mempergunakan jabatan kami, status kepemimpinan kami, untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi juga kepentingan golongan kelompok kami. Kami lupa bahwa jabatan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami sebagai seorang pemimpin adalah untuk mensejahterakan semua orang, untuk menolong orang yang susah. Tapi kadangkala kami memilih dan memilah untuk menolong dan membantu orang lain. Karena itu Tuhan berkaca dari firman-Mu, ampuni kami. Bila di dalam tugas dan tanggung jawab kepemimpinan kami tidak melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah lewat firman ini mau mengoreksi kehidupan kami sebagai pemimpin-pemimpin masa kini, supaya kami juga belajar dari sikap Nehemia. Dengan demikian, lewat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami sebagai seorang pemimpin, di sana kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Kepemimpinan kami mendatangkan berkat bagi banyak orang, tetapi juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah itu menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Teristimewa sebagai orang-orang percaya, selaku gereja Tuhan, GKI di tanah Papua, yang di hari ini boleh mensyukuri berkat Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Sebagai satu institusi, sebagai satu lembaga yang Tuhan hadirkan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan di atas tanah Papua ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di hari ini. Dan biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin kami, di semua aras jenjang kepemimpinan gereja yang ada, baik pada di tingkat sinode, klasis, bahkan di jemaat-jemaat. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Supaya lewat seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang mereka lakukan, sungguh-sungguh itu menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang mereka layani. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di pusat, di provinsi, bahkan di daerah. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Gubernur, para Bupati, Wali Kota, para camat, kepala-kepala kampung, lurah. Tuhan berkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang mereka lakukan. Biarlah sikap teladan Nehemia ini juga menjadi contoh bagi mereka, bagi kami semua, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi kami. Supaya lewat seluruh tugas dan amanat yang Tuhan berikan, kami sungguh-sungguh mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Tugas dan panggilan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa bagi orang-orang yang kami pimpin, bagi orang-orang yang kami layani. Biarlah mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan lewat seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang kami lakukan. Biarlah Roh Kudus terus dan senantiasa memampukan kami semua. Begitu juga dalam kehidupan tiap-tiap keluarga,
sebagai pemimpin di dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing. Tuhan beri kami hikmat, supaya kami juga memimpin dengan penuh takut akan Tuhan. Hidup dan kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil, dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan di hari ini akan menjadi motivasi bagi mereka dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab, teristimewa tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka. Biarlah mereka melakukan semua itu dengan penuh takut akan Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, dimanapun mereka memimpin, di situ mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pewartaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Selasa 26 Oktober tahun 2021. Kiranya bagian firman ini menjadi kekuatan penuntun dalam perjalanan hidup kita. Teristimewa selaku warga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Biarlah kebenaran firman Tuhan di hari ini akan terus memotivasi kita semua dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita. Teristimewa tugas dan tanggung jawab kepemimpinan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, atas nama Badan Pekerja Klasik GKI Yapen Selatan, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-65 tahun bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja terus dan senantiasa memberkati gereja ini, memberkati para pemimpin-pemimpinnya, sehingga lewat seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinan yang dilakukan, gereja ini terus dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.